Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku seiman, a'azzakumullah wa a'azzani Allah. Mengenal Allah adalah merupakan perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Karena dengan mengenal Allah, hati menjadi hidup. Mengenal Allah memberikan kekuatan dalam hidup. Bahkan jalan yang teragung dan terbesar untuk masuk ke dalam surga Allah adalah dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah pagi hari ini kita akan membahas mengenal Allah dari dekat. Pembahasan kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, mengapa kita harus mengenal Allah? Apa urgensinya? Yang kedua, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, apa tujuan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa buah yang diinginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Pembahasan yang pertama yaitu mengapa kita mengenal Allah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, sudah saya sebutkan tadi bahwa mengenal Allah adalah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengenal Allah? Yang pertama, karena itu kebutuhan manusia. Al-Izz bin Abdissalam berkata, hajatul ibadi ila ma'rifatillah fauqa hajatihim ila ta'am wasyarab. Kebutuhan mereka kepada mengenal Allah melebihi kebutuhan mereka dari makan dan minuman. Kebutuhan yang paling urgen buat kita semua adalah merupakan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bi ma'rifatillah tahyal qulub wa hayatul qalbi a'dham min hayatil badan. Karena dengan mengenal Allah, hati menjadi hidup. Sedangkan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan badan. Badan yang hidup tapi hatinya mati, ia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi apabila hati hidup,
maka itu akan memberikan kemaslahatan yang besar untuk kehidupan. Karena dengan hati yang hidup itulah Pak, hati itu bisa mengenal antara kebaikan dan keburukan. Hati yang hidup itu Pak, hati yang bisa senantiasa merasakan akan adanya kemaksiatan di hati tersebut. Apalagi apabila hidupnya hati itu betul-betul sehat. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3 bagian. Yang pertama, qalbun sahih, hati yang sehat. Yang kedua, hati yang mati. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sehat itu hati yang senantiasa mengenal Allah. Hati yang merindukan munajat dengan Allah. Hati yang merasa gembira dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka hati yang sehat ini sama halnya dengan badan yang sehat, kata Ibnu Qayyim. Kalau badan kita sedang sehat, Pak, kita akan merasakan penyakit yang masuk ke badan kita. Demikian pula hati yang sehat akan merasakan penyakit yang masuk ke dalam hati seseorang. Dan tidak mungkin hati itu sehat kecuali dengan cara mengenal penciptanya. Sumber kesehatan hati seorang hamba adalah ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan butuh makanan. Kenapa? Karena makanan itu nutrisi kekuatan badan. Makanya ketika kita sedang puasa, kita diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Ketika kita sedang puasa kemudian sakit, kita diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Kenapa? Karena badan sedang sibuk melawan penyakit dan butuh nutrisi. Maka diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk makan. Karena dengan sari-sari pati makanan itulah badan bisa melawan penyakit dan mengusirnya. Itu untuk kesehatan badan. Kita butuh makanan yang bergizi. Maka untuk kesehatan hati, kita butuh makanan hati yang sangat bergizi. Dan tidak ada gizi hati yang paling penting untuk kehidupan hati kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kebutuhan hamba kepada mengenal Allah melebihi kebutuhan hamba kepada makanan dan minuman. Iya. Seharusnya kalau kita sudah mengenal itu, semangat kita mengenal Allah harus lebih daripada semangat kita mencari makan dan minum. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka siapa yang menjadikan mengenal Allah itu sebagai kebutuhan dan ia merasakan bahwa jiwanya butuh untuk mengenal Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh mencarinya. Tapi ketika hati sudah dipenuhi dengan cinta dunia, hati ternyata lebih senang dan lebih asyik dengan dunia, maka ia tidak akan lagi merasakan nikmat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata ada sesuatu yang lebih mengasyikkan di hatinya. Ada sesuatu yang hatinya itu telah dipenuhi oleh sesuatu dari cinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan hati itu bagaikan apa? Bagaikan bejana. Apabila bejana itu berisi air, lalu antum isi tanah, maka air itu sedikit demi sedikit akan keluar. Antum isi tanah lagi sampai penuh, air itu akan keluar. Demikian pula
hati yang tadinya cinta kepada Allah, kemudian sedikit demi sedikit dipenuhi oleh cinta kepada selain Allah, maka cinta kepada Allah akan semakin berkurang. Semakin hati kita penuh dengan cinta dunia, semakin ia kosong dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika cinta dunia telah kokoh di hati kita dan di hati seorang hamba, bagi dia tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali dengan dunia. Maka Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia, tak akan pernah mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan lebih ridho dengan dunia dan merasa tenang dengan dunia dan ia lalai dari ayat-ayat kami, mereka itulah tempatnya neraka jahanam. Subhanallah, orang yang hatinya kosong dari mencintai Allah, orang yang hatinya kosong dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan ia lalai dari ayat-ayatnya. Allah jadikan hatinya lebih ridho dengan dunia, bahkan ia merasa lebih tenang dengan dunia. Maka kalau sudah seperti ini, dia tidak akan lagi mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku, janganlah penuhi hati kita dengan hal-hal yang bisa mengurangi cinta kita kepada Allah. Ingat, sudah saya sebutkan tadi bahwa mengenal Allah itu adalah merupakan kebutuhan kita semua. Fitrah manusia, Allah fitrahkan ia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, kata Allah. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia kepadanya. Apa itu? Si hamba itu difitrahkan untuk mengenal penciptanya. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim min dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam di saat mereka berada di punggung bapak mereka itu. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Ibnu Mandah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat bagaikan semut-semut kecil. Kemudian Allah berfirman kepada semuanya itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, maka semuanya berkata, benar ya Allah. Semua manusia termasuk kita. Dan itulah kata Syekh Albani, itulah yang dimaksud oleh ayat fitratallah. Allah fitrahkan manusia untuk mengenal penciptanya. Maka manusia tidak akan bahagia dengan hakikat kebahagiaan kecuali dengan mengenal Allah. Manusia tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dengan ketenangan yang hakiki kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebutuhan kita, saudara. Maka saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hati kita kecuali dengan mengenal Allah. Kenapa? Karena dengan mengenal Allah memberikan kekuatan dalam hati kita ini, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menerpa.
Orang yang tidak mengenal Allah hatinya paling lemah. Orang yang tidak mengenal Allah kesabarannya paling lemah. Ia mudah cepat putus asanya. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, tidak ada rasa takut di hatinya lagi. Tidak pula mencintai Allah, tidak pula berharap kepada Allah. Hatinya kosong, gersang. Maka hati yang seperti ini saya yakin Pak tidak akan pernah merasakan ketenangan selama-lamanya. Beda dengan orang yang mengenal Allah, hatinya kuat, tegar dan kuat sekali. Semakin ia mengenal Allah, semakin kuat ia dalam menghadapi berbagai macam ujian. Makanya para nabi orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang yang paling tegar menghadapi ujian-ujian dalam hidup mereka itu. Semakin seorang itu mengenal Allah, semakin hidupnya itu diberikan oleh Allah ketabahan, kesabaran. Dan wallah ya saudaraku, ini adalah hati yang sangat indah sekali. Hati yang diberikan cahaya dengan iman dan Islam. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita harus mengenal Allah? Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena dengan mengenal Allah, itulah sumber kekuatan untuk beramal. Tidak mungkin seseorang beramal kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang meninggalkan maksiat kecuali dengan beramal, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengenal Allah dan ia tahu betapa rahmat Allah sangat luas sekali, betapa surganya pun juga sangat indah sekali, betapa ampunan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat ia butuhkan dalam hidupnya, Pak. Maka dengan seperti itulah menimbulkan kekuatan untuk senantiasa apa? Beramal dan beramal. Coba saya mau tanya sama antum. Ketika antum sholat, harapan terbesar antum apa? Hah? Ketika kita sholat, harapan terbesar kita di saat sholat apa? Kita mengharapkan ridha Allah. Di saat kita mengharapkan ridha Allah, disitulah kekuatan untuk beramal muncul. Muncul. Makanya orang yang paling kuat amalnya, yang paling mengenal Allah. Rasulullah SAW orang yang paling kenal Allah, maka beliau orang yang paling kuat amalnya, Masya Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW salat tahajud 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ada nggak di antara kita yang mampu kayak gitu? Masya Allah. Rasulullah SAW pernah diturunkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai pikiran. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, hai Aisyah, biarkan malam ini aku beribadah kepada Allah. Maka beliau pun sholat dan terus menangis sampai subuh hari. Lalu Rasulullah bersabda, diturunkan malam ini ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kata beliau, celaka orang yang membaca ayat ini namun tidak memahaminya. Masya Allah. Semakin kenal Allah, semakin nikmat ibadah, Pak. Semakin kurang kenal Allah, semakin kurang nikmat ibadah itu, Pak. Ada orang sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Ada orang satu lagi sholat, tapi hatinya dipenuhi dengan ketundukan dan kekhusyuan.
Coba kira-kira lebih nikmat mana, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, biasanya ia tidak akan betah lama-lama waktu sholat, Pak. Ada orang sholat tidak betah lama. Imam lama sedikit saja udah dam-dam, Pak. Akhirnya apa? Bagaimana sholatnya bisa secepat mungkin selesai. Makanya tidak aneh muncul sholat tarawih tercepat di dunia. Kenapa? Karena tidak ada hatinya itu merasa betah ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi dia sholat hanya beban. Dia tidak merasakan nikmat di saat sholat. Dia tidak merasakan kelezatan di saat sholat. Maka dari itulah dia menganggap sholat itu hanyalah beban. Dia ingin bagaimana segera selesai dari sholat. Akibat hatinya sudah tak lagi merasakan nikmat. Dan ia tidak mengenal penciptanya dengan sebenar-benar pengenalan. Saudaraku, lihatlah Rasulullah. Lihatlah para sahabat. Mereka orang yang paling kenal Allah. Makanya lihat amal mereka luar biasa. Mereka merasakan kelezatan di saat mereka berzikir kepada Allah. Mereka merasakan kelezatan di saat sholat bermunajat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Hai Bilal, jadikan hati kita istirahat dengan sholat. Hai Bilal. Subhanallah, orang-orang yang mengenal Allah menganggap salat itu sebagai penghibur dalam hidupnya, Pak. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla, adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara yang susah, yang sulit, yang pelik, beliau segera sholat. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah, sholat terasa lezat bagi dia. Orang yang tidak mengenal Allah, Allah tidak berikan kepada dia kelezatan di saat zikir. Orang yang tidak mengenal Allah, Allah tidak berikan dia kelezatan di saat ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena goresan-goresan dosa itu telah merusak kenikmatan ia untuk beribadah kepada Allah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kenali Allah. Agar amalan kita menjadi kuat dan kita pun kuat untuk meninggalkan dosa-dosa, ya. Orang yang kenal Allah, walaupun ia jatuh kepada dosa, segera ia taubat. Beda dengan orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah, di saat ia jatuh kepada dosa, ia akan terus jatuh kepada dosa dan terus jatuh kepada dosa. Bahkan ia merasakan nikmat dengan dosa tersebut. Tidak diberikan oleh Allah hidayah untuk taubat kepada Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, karena ia tahu Rabb-Nya Maha Pengampun, ia tahu bahwasanya Rabb-Nya syadidul iqab, keras siksanya, segera ia taubat kepada Allah. Segera ia minta ampun, ya Allah. Aku telah menzalimi diriku, ya Allah. Ya. Ini zalamtu zulman katsira, ya Allah. Aku sudah menzalimi dengan zalim yang banyak, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka ketika seseorang mengenal Allah, Pak, dia menjadi hamba yang banyak istighfar. Iya, banyak istighfar. Kenapa? Karena ia tahu Rabb-Nya Maha Pengampun. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, dia menjadi hamba yang ketika sendirian ia menjadi takut kepada Allah. Dia menjadi hamba yang sangat amanah. Dalam memegang amanah dia kuat sekali. Karena dia tahu bahwa sifat khianat itu tidak disukai oleh Allah. Dia tahu bahwasanya itu perkara yang dibenci oleh Allah. Karena dia mengenal Allah, jadilah ia menjadi orang yang sangat kuat dalam memegang amanah.
seorang pemimpin yang mengenal Allah, dia akan menjadi pemimpin yang kuat dalam memegang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang siapapun dia yang mengenal Allah, dia akan menjadi manusia yang Masya Allah luar biasa, saudaraku sekalian. Maka ya akhi, ini sebab yang kedua. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena memang dengan mengenal Allah itu sumber munculnya apa? Amal. Tidak mungkin amal itu akan muncul kecuali dengan mengenal Allah. Kekuatan untuk meninggalkan maksiat adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita harus mengenal Allah? Karena semua nabi dan rasul yang mereka pertama kali dakwahkan adalah untuk memperkenalkan manusia tentang Allah dan tentang hak-haknya. Semua nabi dan rasul, dakwah mereka adalah memperkenalkan tentang Allah dan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baca oleh antum dalam Al-Qur'an, berapa banyak ayat-ayat yang memperkenalkan kepada kita tentang Allah Jalla wa Ala. Baca oleh antum ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lihat ayat kursi memperkenalkan tentang siapa Allah. Allah la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri mengurus hamba-hambanya. La takhudhuhu sinatu wala naum, Allah tidak ditimpa kantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun juga kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursi Allah meluasi langit dan bumi. Lihat, Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat kursi ini. Allah memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah yang ahad, yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca oleh Bapak di akhir-akhir surat Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah. Baca oleh Bapak Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya dengan menyuruh kita melihat bagaimana ciptaan-ciptaannya, saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir tiada lain sebetulnya memperkenalkan tentang Allah, tentang haknya, tentang hukumnya, tentang balasannya, balasan buat orang yang mentauhidkan, balasan buat orang yang mempersekutukan. Allah menceritakan tentang para nabi dan rasul, tiada lain adalah untuk menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang berusaha supaya manusia mengenal Allah dan mentauhidkannya.
Maka dari itulah Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran semua berbicara tentang tauhid. Dan tauhid tidak mungkin kita mentauhidkan kecuali dengan mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian bagaimana caranya mengenal Allah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah berkata, wa ma'rifatullah yakunu bi syai'ain atau kama qala. Dan mengenal Allah itu dengan dua cara. Yang pertama bin nadhar ila ayatihi al-matluwah. Itu dengan memperhatikan dan melihat ayat-ayatnya yang dibaca. Itu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin kenal Allah, ya baca Al-Quran, baca hadis, Pak. Dalam hadis disebutkan berapa banyak hadis-hadis tentang bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis contohnya, Pak. Ya. Rasulullah sabda, Allahu asyhadu farahan bi taubati abdi min ahadikum kana bi ardin falatin. Allah lebih gembira dan sangat gembira melihat taubat seorang hamba daripada orang yang berada di sebuah padang pasir bersamanya unta yang penuh makanan dan minuman. Lalu untanya hilang, dia berusaha mencarinya namun tidak ketemu. Akhirnya ia kembali ke tempatnya di bawah pohon dan ia siap-siap untuk mati. Maka ia tertidur. Ketika ia bangun, ternyata ia dapatkan untanya berada di sisinya. Segera ia pegang pelana unta tersebut dan berkata, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Salah karena saking gembiranya. Kata Rasulullah SAW apa? Allah lebih gembira melihat taubat seorang hamba dari itu. Lihat bagaimana Rasulullah memperkenalkan bagaimana kegembiraan Allah ketika melihat taubat seorang hamba, saudaraku. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, lalu melihat seorang ibu dengan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, menurut kalian, mungkinkah si ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka kata Rasulullah, demi Allah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Subhanallah, di sini Rasulullah memperkenalkan siapa Allah. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Banyak sekali saudaraku, makanya kalau kita ingin mengenal Allah, cara yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dengan cara apa? Membaca ayat-ayat Allah berupa Al-Quran dan hadis. Pelajari Al-Quran, hadis, pelajari juga tafsirnya dari para ulama salaf. Sehingga dengan seperti itu insya Allah kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Cara yang kedua, itu bin nadhar ila ayatihil kauniyah. Itu dengan cara melihat ayat-ayat Allah berupa makhluk-makhluknya, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah tidak, Pak, untuk merenungi penciptaan langit dan bumi? Iya. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya pikiran, kata Allah.
Siapa dia? Yaitu orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Insyaallah. Akhi, jangan sampai otak yang Allah berikan kepada kita cuma digunain buat mikirin makanan toh. Hari ini kuliner di mana ya? Jangan sampai otak hati yang Allah berikan kepada antum cuma digunakan buat mikirin gimana bisa kawin lagi ya. Iya. Jangan sampai ya akhi, kita pikirannya cuma sebatas perut dan kemaluan. Orang yang pikirannya cuma perut dan kemaluan itu rendahan. Gunakan akal pikiran kita untuk memahami apa? Ayat-ayat Allah dan melihat makhluk-makhluk Allah. Coba ketika antum berada di sebuah taman yang indah, antum lihat bunga-bunga yang begitu indah. Coba antum berpikir, bunga ini tidak punya akal, tapi warna yang dikeluarkan bunga ini luar biasa indah sekali dan serasi. Pastilah penciptanya pun maha indah. Coba antum lihat burung yang terbang itu, Pak. Bagaimana teknologi yang Allah ciptakan pada burung itu luar biasa sekali. Sampai detik ini manusia mana ada yang bisa menciptakan pesawat seperti burung. Coba Bapak lihat, setiap kali Bapak melihat yang ada di langit dan di bumi ini, Pak, tanah yang kita pijak, kita pikirkan baik-baik bagaimana Allah menciptakan tanah. Dengan tanah itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Tanah ternyata berbagai macam warna-warninya, ada merah, ada hitam dan yang lainnya. Ternyata manfaatnya pun juga berbeda-beda. Allah simpan dalam tanah berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada barang tambang, ada batu mulia, emas, perak, tembaga, dan yang lainnya. Luar biasa sekali, Pak. Jadilah orang yang selalu berpikir seperti itu. Ketika kita melihat, misalnya antum lagi naik gunung, pikirkan bagaimana Allah menciptakan gunung ini dan apa hikmah kenapa Allah menciptakan gunung ini. Bayangkan kalau antum pikirannya seperti itu, insya Allah kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gunakan, berusaha kenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal makhluk-makhluknya itu. Di saat matahari terbit, jangan cuma sebatas menikmatinya di pantai dengan cekrok, cekrok, tanpa kita berpikir siapa yang memerintahkan matahari itu untuk terbit. Kenapa Allah menciptakan matahari? Apa kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap matahari itu? Sangat banyak sekali manfaat yang kita rasakan dengan adanya matahari itu. Hikmah-hikmah yang sangat agung sekali. Tidakkah kita berpikir seperti itu, Pak? Ketika kita melihat bulan muncul, kita pun berusaha untuk berpikir tentang kebesaran Allah pada dalam penciptaan bulan, bintang-bintang, dan yang lainnya. Selalu kita berpikir, Pak. Di saat kita melihat rayap, bagaimana dia membangun rumahnya yang luar biasa dengan ludahnya saja. Coba antum bikin rumah antum pakai ludah antum. Bisa enggak? Tak bisa. Tapi rayap bisa menjadikan tanah dengan ludahnya itu jadi kuat sekali, Pak. Antum pernah lihat enggak rumah rayap di atas tanah begini, Pak? Miring. Enggak jatuh. Ada enggak manusia yang bisa bikin gedung kayak gitu? Enggak ada yang bisa. Rayap bisa. Ketika kita melihat lebah dan bagaimana sarangnya, antum ambil penggaris,
Antum ukur. Lebah itu, lubangnya itu sama semua, Pak. Padahal lebah ndak pernah kuliah di UGM. Ndak pernah. Boro-boro belajar ilmu arsitek atau sipil, penggaris aja nggak punya. Tapi kau bisa membuat lubang yang sama itu dalam jumlah yang banyak seperti itu dan pas lagi. Siapa yang memberikan kepada lebah insting kalau bukan penciptanya yang maha kuasa? Ketika hujan turun, antum mikir lagi. Masya Allah, bagaimana Allah menciptakan hujan dengan awan. Dan Allah ciptakan awan yang bisa menampung air yang sangat banyak sekali. Coba antum tampung dalam air kolam renang. Berapa ton itu air itu? Diangkut oleh truk. Tapi ini Allah cukup simpan di dalam awan. Padahal kalau kita masuk ke awan, nggak ada kolam renang di sana, Pak. Ada? Nggak ada. Tapi tiba-tiba Allah turunkan. Dan subhanallah, Allah turunkan setetes demi setetes. Allah tidak turunkan hujan seperti kita menuangkan air dari ember. Hancur semua kehidupan manusia kalau seperti itu. Tapi Allah turunkan setetes demi setetes. Para ilmuwan mengatakan turunnya air hujan kecepatannya pun sudah diatur hanya 10 km per jam. Bayangkan kalau 20 km bolong itu kepala antum. Ketika kita melihat itu, subhanallah, penciptanya pasti maha kasih sayang dan maha lembut kepada hambanya. Allah ciptakan hujan setetes demi setetes. Tidak Allah ciptakan hujan seperti kita menghitungkan air dalam ember. Allah maha kasih sayang dan lembut. Bayangkan setahun kita nggak dikasih hujan, tanah kering kerontang. Ya tidak? Pohon mati, binatang mati, manusia pun mati. Maka Allah turunkan hujan. Bayangkan Pak, setelah lama tidak turun hujan, kita terus minta kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Ketika Allah turunkan hujan, bagaimana gembiranya kita? Gembira banget, alhamdulillah hujan turun akhirnya. Namun di antara kita, maukah kita berpikir bagaimana kenikmatan tersebut? Seharusnya kita semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin mensyukuri nikmat-nikmatnya dong. Tapi ketika pikiran kita mikirinnya, gimana saya dapat kedudukan? Kalau pikiran kita hanya mikirinnya, bagaimana saya dapat uang banyak? Cuma itu saja. Dan tidak ada ruang sama sekali waktu untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Bagaimana kita akan ingat itu, Pak? La wallah. Maka dari itulah saudaraku, Allah menciptakan 3 untuk kita. Mata, telinga, hati. 3 ini alat untuk menuntut ilmu. Siapa yang tidak menggunakan 3 ini, dia akan menjadi penduduk api neraka. Allah mengatakan tentang sifat penduduk api neraka, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifatnya? Mereka punya hati. Mereka memiliki hati, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya cuma digunakan buat jelalatan sana sini. Telinganya cuma mendengarkan musik, nyanyian, dan yang lainnya. Tidak ada sama sekali keinginan untuk memahami ayat-ayat Allah dengan mata dan telinganya. Apa kata Allah?
mereka itu lebih buruk dari binatang ternak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai, kata Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, gunakan hati kita, mata kita, dan telinga kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Kenali Allah. Jadi ini dua cara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini masjid panas banget tuh Mas ya, nggak ada AC-nya ya. Allah. Yang kedua apa? Mengenal Allah melalui apa? Ayat makhluk-makhluknya. Iya. Tapi ingat Pak, mengenal Allah melalui makhluk-makhluknya saja tidak cukup. Harus tetap diiringi dengan mengenal Allah melalui apa? Ayat-ayatnya. Karena akal kita tidak bisa bersendirian dalam mengenal Allah, nggak bisa. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah. Maka Allah memperkenalkan siapa dirinya melalui wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan itu adalah paling akurat, saudara. Cara paling akurat untuk mengenal Allah dengan cara apa? Dengan membaca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makhluk-makhluknya itu yang membantu kita untuk semakin menguatkan hati kita dan keimanan kita, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Allah mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihatnya? Pernah enggak antum pelajari diri sendiri? Mata. Ada enggak kamera yang sehebat mata kita, Pak? Antum ketika ngelihat sebuah keindahan, indah banget ya, pas dipoto sama kamera, kok biasa aja. Enggak ada yang bisa seperti mata, Pak. Secanggih apapun kamera yang diciptakan oleh manusia, enggak secanggih mata kita. Luar biasa. Telinga dan yang lainnya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kenali Allah dengan dua cara tadi. Pembahasan selanjutnya, tujuan mengenal Allah. Apa tujuan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sungguh saudaraku, tujuan mengenal Allah adalah tujuan yang paling mulia. Banyak sekali buah yang dihasilkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah yang pertama, yaitu tujuan paling utama dari mengenal Allah adalah menghasilkan ketundukan yang total kepada Allah. Menjadikan kita makhluk-makhluk yang selalu tunduk dan patuh total kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu siap mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Berat, Pak. Menurut antum tunduk sama Allah itu berat enggak? Mudah bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Adapun yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan susah. Untuk tunduk patuh kepada perintah Allah itu, Pak, kita harus melawan hawa nafsu loh, Pak. Manusia punya hawa nafsu? Manusia punya syahwat? Punya. Ketika hawa nafsu dan syahwat tidak sesuai dengan perintah Allah, wah disitulah perang dalam diri kita.
antara tunduk kepada pencipta kita atau mengikuti hawa nafsu kita. Berat. Sini ada mahasiswa nggak? Banyak. Kalau antum lagi jatuh cinta sama akhwat, kemudian antum ada ketakutan, takut nih akhwat ini disambar orang. Setan membisiki sama antum, udah deketin aja, PDKT, CLBK, dan yang lainnya. Nah, disitulah ya akhi bergumul antara menaati Allah atau ini dia. Orang yang mengenal Allah kecil. Jodoh sudah takdir. Kalau Allah takdirkan dia jadi milikku, nggak bakal kemana-mana. Tenang, ya nggak? Tenang aja cuek. Nah, kalau memang dia baik untukku di sisi Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Kalau ternyata buruk, ya Allah palingkan hatiku darinya. Ini orang kuat banget pengenalannya kepada Allah, Pak. Sehingga hatinya tidak mudah tergoda oleh akhwat. Walaupun memang godaan laki-laki yang terberat ya akhwat sebetulnya. Tapi dengan cara mengenal Allah ya kuat sekali dia. Makanya saudara-saudaraku sekalian lihat ketundukan dan kepatuhan ini Pak, intisari dari Islam. Islam itu dari kata apa? Aslama yuslimu islaman. Yang artinya apa? Al-istislam. Artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepadanya. Dan tidak mungkin kita tunduk dan patuh kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuan yang paling agung, Pak. Itu menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Menjadi hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan menghambakan dirinya kepada makhluk, bukan. Bukan menghambakan dirinya kepada kedudukan, bukan. Bukan menghambakan dirinya kepada dinar dan dirham, bukan. Makanya Rasulullah sabda apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul qatifah. Ta'isa wantakas wa idza syika falan tukish. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka itu hamba baju, hamba mantel, kata Rasulullah. Kok ada jadi orang jadi hamba baju? Ada, Pak. Karena habis waktunya buat beli baju sana sini, bangga-banggaan dengan baju. Ada orang yang menghambakan diri kepada uang, ada Pak. Demi uang segala macam cara ia tempuh, tidak peduli halal dan haram. Ada orang-orang yang menghambakan dirinya kepada kedudukan Pak. Demi dapat kedudukan tidak peduli Allah ridho ke Allah nggak ridho, bodo amat. Yang penting saya dapat kedudukan. Apalagi kalau dia menghambakan diri kepada kuburan. Saudara-saudaraku sekalian, tujuan utama dari mengenal Allah adalah supaya tumbuh ketundukan kepada Allah dan menghambakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah sebagai hamba Allah. Kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah kalau Allah sudah menyebut dia sebagai hambanya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kenapa Allah menyebut Rasulullah hambanya? Karena Rasulullah memang menghambakan diri kepada Allah dengan sempurna, mentauhidkannya, dan betul-betul mengakui bahwa dirinya hamba yang lemah, yang fakir, yang butuh kepada Allah, yang tidak pernah bersombong kepada Allah. Maka itulah hakikat hamba. Makanya Allah mensifati siapa hamba Ar-Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rahman itu siapa?
Itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Dan apabila orang-orang bodoh mengajak mereka bicara, mereka jawab dengan selamat. Hamba-hamba Ar-Rahman itu hakikatnya yang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan ruku kepada Allah. Sujud dan berdiri kepada Allah, itu hamba-hamba Ar-Rahman. Hamba Allah senantiasa hatinya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dia tidak berharap sama sekali dan tidak menggantungkan hatinya kepada makhluk. Karena ia tahu makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah. Karena ia yakin bahwa Allah Tuhannya maha kaya. Karena dia maha kaya, maka ia senantiasa minta rezeki kepada Allah. Dia gantungkan betul-betul hidupnya kepada Allah Jalla Sana'uh. Ini berarti dia sudah menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, di saat seorang hamba sangat kenal Allah, dia akan hambakan dirinya kepada Allah. Dia sadar bahwa dia fakir kepada Allah, dia butuh kepada Allah. Dia tidak akan sombong, Pak. Orang sombong itu kenapa? Lupa sama Allah. Lupa kalau kelebihan yang ia miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh ya, Pak ya. Ada orang semakin kaya kok semakin sombong. Kenapa ya? Semakin banyak duitnya, miliarder, triliuner, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin sombong. Aneh, aneh. Saya katakan aneh. Dan keanehan itu sedikit demi sedikit hilang di saat kita tahu bahwa ia memang tidak mau mengenal penciptanya. Kalau ia kenal Allah, dia tidak akan sombong, Pak. Coba bayangkan, Pak. Kalau oksigen itu Allah tahan 5 menit aja, mood kita. Mati semuanya. Tapi lihat Allah ciptakan oksigen. Tahu nggak, kebutuhan manusia kepada oksigen itu paling kuat, Pak. Makanya jumlah oksigen di dunia ini paling banyak, Pak. Semakin dibutuhkan manusia, jumlahnya semakin banyak, tidak? Kebutuhan manusia kepada air kuat, Pak. Maka keberadaan air di bumi ini paling banyak setelah oksigen. Karena Allah Maha tahu hambanya sangat butuh air. Manusia butuh protein, baik protein hayawan maupun hewani maupun nabati, ya. Allah ciptakan ada sayur mayur. Dan Allah tahu manusia itu punya sifat bosan. Kalau sayurnya cuma itu toh, bosan. Dari kemarin kok bayam terus. Allah ciptakan yang lain, ada kangkung, ada brokoli, ada ini dan itu. Ternyata khasiatnya berbeda-beda, manfaat untuk tubuh manusia. Masya Allah, bagaimana nggak sayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Protein hewani Allah ciptakan, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Masya Allah. Lihat saudaraku sekalian. Maka ketika dia melihat Tuhannya Maha Kaya dan kasih sayang Allah luar biasa kepada dirinya, semakin dia tunduk kepada Allah, bersyukur kepadanya dengan cara dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kalau pengen supaya dikasih duit sama orang kaya, caranya gimana? Deketin tuh orang kaya, baik-baikin dia, biar dikasih duit. Kalau antum ingin diberikan rahmat oleh Allah yang banyak, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendekati Allah itu lebih bermanfaat daripada mendekati orang kaya, Pak. Mendekati orang kaya bikin hati penyakitan. Yang kedua, kalau antum mendekati orang kaya, rendah di mata orang kaya itu, Pak.
Antum bisa disepak sama orang kaya, tuh sepak Pak. Ditendang, dihinakan. Iya. Tapi kalau kita mendekati Allah, Allah malah muliakan kita. Dan manusia akan mencapai derajat kemuliaan tertinggi dari kehambaan di saat ia sangat dekat kepada penciptanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka luar biasa dong Bapak sekalian. Orang yang mengenal Allah itu menjadi hamba yang paling patuh kepada Allah. Makanya lihat ya Pak, ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun berdakwah di Mekah kepada apa? Mengenal Allah. Tauhid, tauhid, tauhid. Hasilnya lihat. Lihat hasilnya. Ketika Allah perintahkan mereka hijrah ke kota Madinah. Emang hijrah enak Pak? Hijrah itu meninggalkan tanah air, meninggalkan harta benda, meninggalkan karib kerabat, pergi ke suatu tempat yang gak tahu jeluntruknya kita gimana. Allah perintahkan kaum muhajirin hijrah. Hijrah mereka tanpa berpikir panjang lagi, hanya tawakal kepada Allah. Mereka yakin Allah pasti membantunya. Karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang menaatinya. Yakin betul Pak. Pergilah ke kota Madinah. Masya Allah. Ketika Allah syariatkan apa Pak? Berjihad. Antum tahu tidak Pak? Perang yang pertama kali terjadi perang apa? Badar. Asal muasal perang Badar itu kenapa? Kaum muslimin, Rasulullah dan kaum muslimin keluar untuk mencegat iring-iringan Abu Sufyan. Tidak ada niat perang, tidak ada. Makanya mereka membawa alat perang sekedarnya aja. Cuman apa? Nggak pakai baju perang, nggak pakai tombak atau apa. Enggak, cuman sekedarnya aja. Qadarullah, ternyata malah dipertemukan dengan pasukan perang berjumlah 1000. Dengan peralatan yang lengkap. Waduh. Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal itu. Ka'annahum yusaquna ilail mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka dibawa kepada kematian dalam keadaan melihatnya. Tapi lihat bagaimana kaum Ansar. Kaum Ansar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalaupun engkau memerintahkan kami, hai Rasulullah, untuk menyeberangi lautan, kami akan lakukan. Kami tidak akan berkata seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa. Kalau Banu Israel berkata kepada Musa apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kamu dan Tuhanmu sajalah yang pergi sana berperang. Kami duduk aja di sini. Kami tidak akan berkata begitu, hai Rasulullah. Tapi kami akan berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang dan kami akan berada di belakangmu untuk membelamu. Kami akan berperang bersamamu. Lihat Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala syariatkan apa? Jilbab, menutup aurat. Ada enggak sahabiat yang berkata, aduh panas, nanti ajalah dulu. Ketika turun ayat hijab, ditarik gorden-gorden rumah, dijadikan apa? Coba antum datangin sekarang akhwat yang nggak pakai jilbab itu, neng pakai jilbab, panas, nantilah dulu proses, nanti dan begini-begini. Kenapa? Belum mengenal Allah, belum ia mencintai Allah, belum rasa takut kepada Allah ada di hatinya. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Allah haramkan arak Allah haramkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di saat itu ada sebagian sahabat sedang berkumpul di rumah sedang minum-minum. Ketika mereka mendengar, langsung dihancurkan itu arak-arak. Gentong-gentong diambil, dihancurkan. Sampai disebutkan jalan-jalan kota Madinah banjir dengan arak. Tidak ada mereka berkata, kenapa haram? Ini kan enak. Bayangkan dengan di zaman sekarang.
Ini kok agama susah banget sih, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. Ada nggak orang ngomongin begitu, Pak? Ada. Riba haram, pacaran haram, musik haram, ini semua haram. Apa-apaan sih ini agama? Ya, dia berkata seperti karena ia tidak mengenal Allah. Dia tidak sadar bahwa perintah Allah semua manfaat. Dia tidak sadar bahwa semua yang Allah larang itu mudarat untuk hidupnya, Pak. Tapi masalahnya dia belum mengenal Allah, sehingga dia menganggap bahwa syariat Allah hanya beban dalam hidupnya, sehingga kepatuhan dan ketundukannya pun belum muncul kepada Allah. Ikhwatal Islam, kemudian di antara tujuan atau buah yang diinginkan dari mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu agar menumbuhkan 3 perkara. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa cinta, dan yang ketiga rasa berharap. Karena 3 perkara ini modal yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan dalam beribadah harus menggabungkan 3 perkara tadi: takut, cinta, berharap. Cinta yang dimaksud yaitu cinta kepada Allah. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah. Kalau orang Indonesia ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal, semakin cinta. Kalau kita ingin mencintai Allah, ya kenali Allah. Kenali bagaimana nikmatnya yang sangat banyak. Kenali bagaimana rahmat dan kasih sayangnya. Kenali Allah Subhanahu wa taala bagaimana ampunannya yang luas. Maka kalau kita kenali ya rahmat-rahmat dan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak itu, akan tumbuh rasa cinta. Antum, kalau ada orang yang selalu ngasih antum fulus setiap hari gimana? Tiap hari dia ngasih duit antum 1 juta. Semua kebutuhan dia kasih. Rumah dikasih, mobil dikasih, istri dikasih. Kira-kira antum seneng gak sama dia, Pak? Masya Allah, nih orang kok baik banget. Semakin dia baik sama kita, kita semakin cinta kepada dia, kan? Allah pemberiannya tak terhingga, Pak. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Nikmat oksigen, bayangkan, Pak. Antum pernah ngitung enggak? Dalam 1 hari kita menghirup oksigen itu berapa galon? Coba antum pergi ke rumah sakit, 1 galon oksigen berapa? Allah kasih, Masya Allah, gratis. Dan kita bernapas itu, Pak, Allah jadikan tidak perlu berpikir, dengan sendirinya. Bayangkan kalau napas itu berhubungan dengan pikiran. Pikiran berhenti, napasnya berhenti. Aduh, mikir lagi, puyeng. Tapi Allah jadikan dia bernapas begitu, dengan sendirinya. Allah jadikan jantung kita berdetak, dan tanpa perintah dari kita. Allah jadikan semua organ-organ tubuh kita berjalan dengan perintah Allah Jalla Sana'uhu. Kalau ada yang error aja, Pak, sakit nggak, Pak? Lambungnya masalah. Mau makan nggak bisa, aduh sakit perutku. Ginjalnya masalah, ada batu ginjal, mau kencing sakitnya minta ampun. Allah tahu manusia butuh udara, tapi ada udara-udara yang nggak bagus dikeluarin melalui apa? Dubur.
kentut plus. Antum nggak bisa kentut 3 bulan, gimana rasanya Pak? Nggak bisa kentut, ya Allah ya Rabbi. Berapa banyak nikmat itu Pak? Allah ciptakan gigi. Gigi pun juga ternyata susunannya beda. Ada gigi seri, ada taring, ada geraham. Masya Allah. Dengan fungsi yang berbeda-beda. Allah tutup dengan bibir. Bayangkan kalau nggak ada bibir, gigi tok gini. Serem, iya kan? Nikmat sekali, luar biasa. Allah berikan kepada kita nikmat luar biasa, Pak. Allah berikan tangan, bisa megang. Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Apa tidak cukup banyaknya nikmat itu membuat kita cinta kepada Allah? Tapi Pak, dasar manusia lebih senang mengingat keburukan daripada kenikmatan. Ada orang sudah banyak memberikan kebaikan. Gara-gara dia berbuat salah 1-2 sama antum, itu banyak nikmat dia lupakan, keburukan yang kita ingat. Antum masih ingat nggak guru antum waktu SD yang pernah mukul antum? Ayo, masih ingat nggak? Guru antum yang waktu SD mukul antum masih ingat nggak? Saya masih ingat Pak. Ternyata manusia itu lebih kuat mengingat orang yang menyakiti dirinya daripada yang memberikan banyak kebaikan kepada kita Pak. Sahih. Allah sudah sangat banyak memberikan nikmat. Kalau kita hitung-hitung mikirin nikmat-nikmat Allah, loh Allah banyak banget. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang bisa menumbuhkan syukur adalah mengingat nikmat-nikmat Allah. Makanya dalam satu surat penuh Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya. Dalam surat apa itu? Ar-Rahman. Allah menyebutkan juga dalam surat apa itu? An-Nahl. Sampai-sampai para ulama menamai surat An-Nahl itu dengan surat An-Ni'mah. Surat nikmat. Karena saking seringnya Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dalam surat tersebut. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat-nikmat Rabb kalian kepada kalian manakah yang kalian dustakan, hai manusia dan jin? Saudaraku, kenapa Allah seringkali menyebutkan nikmat-nikmatnya di Al-Quran? Agar manusia ingat dan agar manusia mau mencintainya. Allah ingin hamba-hambanya mencintai dirinya. Maka Allah bukan berikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi aneh, manusia semakin dikasih nikmat semakin malah benci sama Allah. Malah lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dengan mencintai Allah, Allah pasti berikan kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang mencintai Allah Pak, kalau sudah cinta itu memenuhi ruang-ruang hatinya Pak, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ya akhal Islam azan ya Allah, manusia yang paling bahagia di dunia dari dia. Tidak ada. Makanya dari itulah Pak, orang yang mencintai Allah itu tandanya apa? Tandanya ia akan banyak zikir kepada Allah. Selalu banyak zikir. Seperti antum kalau lagi jatuh cinta sama akhwat, ya, atau ikhwan yang udah nikah lagi senang sama janda misalnya, ya, ingat terus sama dia. Aduh, kenapa? Cinta itu akan menyebabkan kita banyak ingat. Antum cinta sama istri akan ingat terus sama istri. Antum cinta sama anak, ingat terus sama anak. Maka kalau kita cinta Allah, tandanya kita akan banyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita akan senantiasa melantunkan dzikir atau melantunkan ayat-ayatnya. Baca Quran kok kerasa nikmat ya? Masya Allah, alhamdulillah.
Kalau saya berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, hati saya kok teduh rasanya. Tenang seperti ada air dingin di hati saya ini. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya akal Islam, cinta itulah yang memberikan kekuatan motor dalam hidup kita, Pak. Karena manusia itu butuh cinta. Dengan cinta itu menjadi motor dia bergerak. Antum tahu nggak? Semangat cari duit gara-gara antum, Pak, cinta duit. Semakin kuat cinta duitnya, semakin semangat untuk cari duitnya. Iya nggak? Sahih. Kenapa antum begitu kuat mengejar janda itu? Ya karena saya cinta banget sama dia, Ustaz. Saya pengen dapet dia. Udah cantik, kaya raya lagi, takwa, soleha. Apa kurangnya dia? Oh, sampai antum kejar sampai ke kutub utara pun. Kenapa? Cinta jadi motor. Antum cinta, yang saya nih kok pecinta alam loh Ustaz. Saya senangnya naik kemana? Ke gunung Ustaz, Masya Allah. Sampai gunung Jayawijaya sudah saya naikin itu. Kenapa? Cinta. Suka. Maka kalau antum cinta Allah, akan terlihat. Antum cinta Al-Quran. Antum selalu berzikir kepada Allah. Kalau antum cinta Allah, itulah menjadi motor penggerak yang membuat antum selalu ingin mendekati Allah. Maka tidak ada yang paling nikmat bagi orang yang mencintai Allah dari berdua-duaan dengan Allah. Sebagaimana antum kalau lagi dua-duaan sama perempuan yang antum cintai, dunia bagaikan milik kita berdua. Tai kucing terasa coklat, kata orang gitu ya. Maka orang yang mencintai Allah, tidak ada yang lebih nikmat dari dia dari berdua-duaan dengan Allah. Di saat orang sedang tidur, dia bermunajat kepada Allah. Maka tidak ada yang lebih nikmat bagi dia ketika ia melantunkan ayat-ayatnya di dalam sholat. Maka ia pun bersimpuh kepada Allah. Dia pun berkeluh kesah kepada Allah. Masya Allah. Maka disitulah kemudian tumbuh rasa berharapnya kepada Allah yang sangat kuat sekali. Berharap ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Berharap ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Berharap ingin dapat pahala besar berupa surganya yang luasnya seluas luang langit dan bumi. Di saat harapan kita kuat sekali ingin dapat surga, saat itulah Pak kekuatan amal muncul. Ketika kita mengenal Allah Pak, Allah keras siksanya Pak, keras siksanya. Maka muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita berusaha untuk melihat bagaimana kerasnya siksa Allah. Ketika Krakatau meletus, mengeluarkan apa? Lava. Ada nggak orang yang mampu melawan lava itu, Pak? Jangankan lavanya, sebelum meletus sudah ada wedus gembel. Apa itu? Awan panas itu katanya. Ada nggak antum yang bisa melawan awan panas yang Allah turunkan dari gunung itu, Pak? Wah, saya mau pakai baju baja, Ustadz. Ini tahan. Nggak ada, Pak. Itu baru dunia itu, Pak. Lava itu bagaimana panasnya, semua yang dilalui oleh lava kering, terbakar, sudah habis. Baja sekuat apapun leleh, Pak. Leleh sudah, Pak. Antum pernah merasakan gempa yang kuat? Bagaimana ketakutannya di saat kita ada gempa itu? Gimana kalau gempanya kayak di Palu, Pak? Gimana kalau gempanya kayak di Lombok, Pak? Yang diceritakan oleh teman-teman kan di sana, jalan seperti gelombang laut. Hancur semuanya. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya.
dan bahwasanya azabnya begitu keras. Untuk ingat bahwasanya azabnya di akhirat lebih keras dari itu. Supaya apa? Muncul rasa takut kita kepada Allah. Dengan kita takut kepada Allah, kita nggak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut sama Allah akan terlihat, Pak. Dari matanya itu terlihat. Gak mau larak-lirik ada akhwat. Orang yang takut sama Allah pas ngeliat akhwat cantik, astagfirullah. Iya, ya Allah, berikan saya yang lebih cantik dari itu di surga. Masya Allah. Iya. Kalau kurang takut sama Allah enggak. Akhwat cantik banget tuh, Masya Allah, Masya Allah. Udah gitu ngikutin, ngajak teman lagi. Cantik bener itu, bening. La ilaha illallah. Orang takut kepada Allah, dia akan tundukkan pandangannya. Orang yang takut kepada Allah akan terlihat dari ucapannya, Pak. Tidak ingin dia mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Orang takut yang kepada Allah bukan sebatas air mata yang berlinang, Pak. Hakikatnya orang yang takut kepada Allah adalah yang menjauhkan keharaman-keharamannya. Terlihat dari pakaiannya, ia tidak ingin memakai pakaian yang dimurkai oleh Allah. Terlihat dari makanannya, ia tidak mau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terlihat dari pendengarannya, ia tidak mau mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Terlihat dari lisannya, terlihat dari gerakannya, dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, akan terlihat dia memang orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah, tidak peduli makan halal kayak haram kayak, yang penting perut kenyang, istri senang. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan peduli Allah ridho kepada dia atau tidak. Bagi dia itu bukan nomor one, bukan nomor satu, bukan yang diharapkan keriduan makhluk. Dia ingin makhluk ridho kepadanya karena ia mengharapkan agar mereka bisa menjadi hal yang bisa memberikan keuntungan bagi dunianya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ketika seorang hamba itu punya 3 perkara tadi, cinta, berharap, takut kepada Allah, ini menjadi manusia yang dahsyat sekali, Pak. Orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling berharap kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah, Pak, kalau seorang pemimpin sifatnya seperti itu, dia akan adil, Pak, bijaksana. Ia tidak mau menzolimi rakyatnya sedikit pun juga, karena ia takut akan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian. Di antaranya juga, Pak, buah yang diinginkan dari mengenal Allah, itu menjadi hamba-hamba yang tegar, sabar dan tawakal kepada penciptanya. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan nestapa, malapetaka yang menimpa. Dengan mengenal Allah, dia sabar, yakin, tawakal kepada Allah. Dia sadar bahwa hidup di dunia itu memang tempat yang penuh dengan ujian. Dia sadar bahwa ujian itu hakikatnya menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Maka ia sabar. Ia sadar sabar di dunia itu sebentar. Maka ia berusaha bersabar di dunia. Ia tidak ingin sabarnya di neraka. Karena sabar di neraka udah gak ada manfaatnya, Pak. Allah berfirman, Islauhal yaum, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakanlah panasnya neraka jahanam ini. Kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu. Mending mana, Pak? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Sabar di dunia manfaatnya besar. Dan tidak mungkin kita sabar kecuali dengan mengenal Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berharap akan ampunannya.
Kita berharap mudah-mudahan dengan kesabaran saya, Allah ampuni dosa saya, Allah angkat derajat saya, Allah pun mencintai diri saya. Dengan harapannya yang begitu besar, kesabarannya pun menjadi sangat kuat sekali. Beda dengan orang yang tidak sabar dan tidak mengenal Allah, kesabarannya tipis sekali, Pak. Ketika disuruh sabar, dia akan berkata apa? Sabar kan ada batasnya. Padahal sabar nggak ada batasnya. Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan hai Rasulullah? Hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai mati. Orang yang sabar tidak akan berkata seperti itu. Sabar kan ada batasnya, tidak. Orang yang tidak sabar, dia akan berkata begini, saya sudah lama bersabar, sekarang kesabaran saya sudah hampir habis. Itu namanya nggak sabar, Pak. Karena sabar itu semakin dilatih semakin panjang. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, dengan mengenal Allah, seorang hamba akan semakin jiwa kesabaran dan tawakalnya kuat, Masya Allah. Tegar dia dalam menghadapi berbagai macam kesusahan hidup dan kesulitan hidup. Dia tidak mudah putus asa, karena dia yakin penciptanya maha kaya. Dia tidak pernah putus asa, karena dia sadar bahwa kegagalan itu tiada lain akan membuka dua pintu kemenangan dan kemudahan. Karena Rabb-Nya berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan akan ada kemudahan, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kata Ibnu Katsir, artinya setiap kesulitan diberikan dua kemudahan. Mendengar itu ia sabar. Insya Allah di balik kesulitan dan kesusahan ini akan ada kemudahan demi kemudahan. Musibah pasti akan berlalu. Ketika kita sabar menghadapi musibah, kita tinggal menunggu janji Allah selanjutnya. Maka di saat itu ya sabar, ya tawakal kepada Allah, ya serahkan, ya sandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja sudah. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah kekuatan yang maha dahsyat di saat seorang hamba mengenal penciptanya. Mengenal Allah Jalla Thana'uhu. Maka kenalilah Allah. Kenalilah Allah setiap hari, setiap saat. Jangan Anda berkata, saya sudah kenal Allah. Belum. Kita belum mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Karena sifat-sifat Allah sangat banyak sekali. Sifat Allah sangat banyak sekali. Kenalilah Allah. Banyak orang yang tidak kenal Allah, akhirnya ia jatuh kepada jurang kebinasaan. Banyak orang yang kenal Allah, tapi pengenalannya tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Hanya sebatas kenal, sebatas ingin tahu, tapi ternyata cinta tidak bersemi di hati. Ternyata takut pun tidak ada di hati. Karena apa? Karena ternyata maksiat-maksiat itu membuat ia tidak bermanfaat ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah saudaraku, fikih yang paling agung, fikih tentang Allah. Di zaman sekarang banyak orang yang sibuk dengan fikih tentang hukum ini, hukum itu. Lupa kepada fikih yang sebenarnya, fikih tentang Allah Jalla Thana'uhu. Kalau para sahabat, fikih yang paling mereka betul-betul mereka terus dalami adalah fikih tentang Allah Jalla Thana'uhu. Tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjadi hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Dia? Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa patuh dan mengenalnya, Pak. Yang senantiasa ridho dengan ketentuan-ketentuannya, yang senantiasa bertawakal kepadanya, yang senantiasa mentauhidkan dan menjauhkan kesyirikannya, Pak. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba
yang dengan mengenal Allah kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya sholat dan membaca Al-Quran. Kenapa ya kadang saya merasa khusyuk namun ada waktu saya tidak merasa khusyuk, Ustaz? Itu namanya menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kalau iman sedang bertambah, khusyuk dia baca Quran. Tapi kalau imannya sedang berkurang, baca Qurannya kurang khusyuk. Berarti kita harus berusaha pintar dalam masalah ini. Kalau kita baca Quran kok nggak bisa khusyuk ya, sedang nggak bisa khusyuk. Coba cari amalan lain yang bisa membuat kita khusyuk. Makanya kata Imam Ahmad pernah ditanya, "Hai Aba Abdillah, menurutmu amalan yang paling utama itu apa?" Kata beliau, "Lihat mana yang lebih memperbaiki hatimu, maka ambillah." Kalau baca Quran gak khusyuk-khusyuk, bahkan tidak ada pengaruh ke hati. Tapi kalau baca subhanallah, alhamdulillah, terasa di hati, pilih yang itu. Iya. Maka dari itulah memang manusia itu Pak, ada masa-masa naik, masa-masa apa? Futur. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa semangat, setiap masa semangat ada masa turun. Lalu Rasulullah bersabda apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa turunnya kepada sunnah, sungguh ia dapat hidayah, Pak. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa turunnya bukan kepada sunnah, sungguh binasa ia. Antum baca Quran ada masa khusyuknya, ada masa enggak khusyuknya. Itu memang demikian. Amal tuh begini kalau digambar nih, begini, Pak. Naik turun. Nah Rasulullah tapi memberikan kepada kita apa? Tips. Di saat turun, kata Rasulullah apa? Siapa yang kepada sunnah lagi dapat hidayah. Di saat antum baca Qur'annya kok turun, tadinya khusyuk sekarang gak khusyuk, pindah ke zikir. Dapat hidayah antum. Tapi pas turun baca Qur'annya, tahu-tahu pindah baca koran. Aduh, musibah. Berarti antum berpindah dari sunnah kepada selain apa? Sunnah, bahaya. Berpindah kita dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, terus demikian. Menjaga supaya kita tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Iya. Kami seorang ibu yang mempunyai anak yang masih sulit untuk taat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan hidayah kepada anak-anak saya? Kami sudah berusaha untuk mengajak, mengingatkan dan memberi contoh. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau ibu, bapak sayang sama anak, teruslah bimbing. Dan jangan berkata, saya sudah ini dan itu. Mungkin hidayah baru menyapa setelah bapak panjang doanya kepada Allah. Ya Allah, saya kenal ada seorang ibu yang anaknya itu Pak, tadinya buandelnya minta ampun. Pulang ke rumah jam 3 malam matanya udah merah. Apa? Habis mabuk, sering narkobaan, ekstasi, dan yang lainnya Pak. Tapi si ibu ini tidak lelah-lelah untuk mendoakan dia dan berusaha mengingatkan dia. Terus berusaha, tak ada lelahnya. Alhamdulillah, anaknya dapat hidayah gara-gara kenalan sama akhwat mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang kemudian melalui akhwat tersebut dia terbimbing menikah sama akhwat itu. Sekarang udah ngaji. Allah kabulkan. Maka jangan ada istilah putus asa. Jangan kita mengingat-ingat, saya sudah berusaha tapi kok nggak ada hasilnya. Enggak. Berusahalah terus. Hidayah memang di tangan Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia dalam keadaan kita sudah berusaha,
Allah tidak akan menanya kita. Karena kita sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang tua. Iya. Yang penting usaha aja terus. Karena memang hidayah itu di tangan siapa? Allah Jalla Sana'u. Saya mau menanyakan, hamba Allah yang bagaimana yang bisa melihat wajah Allah? Kalau di dunia nggak bisa. Siapapun Pak, saya mau tanya sama antum. Antum sama Nabi Musa lebih baik mana? Antum enak aja. Nabi Musa, Rasul, pilihan. Apa Nabi Musa? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong dong perlihatkan dirimu kepadaku. Nabi Musa ingin melihat Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan melihatku hai Musa di dunia ini. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu masih ada pada tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu hancur lebur. Maka Nabi Musa pun pingsan melihat gunung itu lebur. Gak kuat. Maka di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah. Rasulullah ditanya oleh Aisyah, istri tercintanya, wahai Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Allah? Kata Rasulullah apa? Nurun anna arah. Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Karena disebutkan dalam hadis, hijab Allah itu cahaya. Rasulullah sendiri gak bisa melihat Allah. Di dunia tidak akan ada yang bisa melihat Allah. Adapun di akhirat baru. Nanti kaum mukminin ya di hari kiamat akan melihat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar dan yang kedua di surga. Jadi kalau antum pengen ngelihat Allah, masuk surga dulu. Caranya bagaimana? Istiqomah terus di atas Islam dan iman dan tauhid sampai kita meninggal dunia. Bapak tahu, orang-orang yang menyembah selain Allah sudah melihat Tuhannya di dunia ini, Pak. Orang-orang yang menyembah selain Allah sudah melihat Tuhannya di dunia ini, Pak. Cuma kaum mukminin yang belum melihat Tuhannya. Makanya di padang mahsyar nanti Allah akan berfirman, lihat bak kullu wahidin minkum makana ya'buduhu fid dunya. Kata Allah, hendaklah setiap orang dari kalian mengikuti apa yang ia sembah di dunia. Yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah kuburan ikut kuburan, yang menyembah para nabi berlepas diri, yang nyembah semua ikut sesembahannya masing-masing. Kata Rasulullah, fayabqal mu'minun, tersisa kaum mukminin yang mentauhidkan Allah. Mereka pun diam menunggu Robnya. Lalu Allah datang kepada kaum mukminin, kata Rasulullah, dengan bentuk yang tidak dikenali oleh mereka. Lalu Allah berfirman, antum hahuna wan nasu qad dhahabu faman tantadhirun. Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi. Siapa yang kalian tunggu? Kata kaum mukminin apa? Nantadhir rabbana, kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman apa? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Apa kata kaum mukminin? Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah dari mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Lalu Allah berfirman, dengan apa kalian mengenal Tuhan kalian? Kata kaum mukminin apa? Dengan betisnya. Maka Allah menyingkapkan betisnya. Maka seluruh kaum mukminin sujud kepada Allah kecuali orang-orang munafik dan riya. Setiap kali mau sujud lempeng lagi punggungnya, Pak. Nggak bisa sujud. Adapun di surga, maka Allah akan memperlihatkan wajahnya yang sangat indah sekali.
Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'." Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kalian sesuatu? Apa kata penduduk surga? Ya Allah, apalagi mau ditambahkan? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga dan menjadikan wajah kami putih bersih? Ini saja kenikmatan surga udah cukup, kata mereka. Maka Allah membuka tirainya. Ya. Maka kaum mukminin pun melihat wajah Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih indah dan lebih nikmat dari melihat wajah Allah. Lebih indah daripada kenikmatan surga. Ya, Masya Allah. Jadi di dunia ini nggak bisa, Pak. Makanya sebagian orang yang mengatakan saya udah ngelihat Allah, dusta itu, kadzab itu, Pak. Iya, nggak ada di dunia ini orang yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan mata kepala ya, nggak bisa. Mengenal nama-nama dan sifat Allah. Dan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Tolong penjelasannya Ustadz. Maksudnya Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi yang tidak sama dengan makhluknya. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah permisalan yang paling tinggi. Contohnya gini. Mana yang lebih sempurna? Antara orang hidup dengan orang mati. Tentu orang hidup lebih sempurna daripada orang mati. Maka bagi Allah yang lebih tinggi dari itu. Allah maha hidup dan hidup Allah sempurna. Tidak ada kematian bagi Allah. Mana yang lebih sempurna? Yang melihat apa yang buta? Yang melihat lebih sempurna. Maka Allah melihat dan tidak buta. Ini disebut dengan permisalan yang lebih tinggi. Tapi itu kalau menunjukkan kepada kesempurnaan pada seluruh sisi-sisinya, Pak. Adapun kalau itu memiliki kelemahan nggak boleh. Contoh, mana yang lebih sempurna? Orang yang bisa tidur dengan orang yang nggak bisa tidur? Kalau manusia tidur itu sempurna, tapi Allah tidak sempurna. Kenapa? Karena tidur itu menunjukkan lemah, sedangkan Allah tidak lemah. Ya. Saya sering terbayang zat Allah. Padahal saya sudah palingkan, namun masih aja sering datang tuh setan. Pak, Ana yakin penanya ini sepakat dengan saya. Kita tidak mungkin bisa membayangkan zat Allah. Tidak akan mungkin. Maka setiap kali ada terbayang segera ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan. Coba bayangkan sama antum wajah malaikat Jibril. Bisa nggak? Ada yang bisa? Membayangkan wajah malaikat Jibril aja nggak bisa, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa di antara antum yang bisa membayangkan jempolnya iblis? Bisa? Iblis aja nggak bisa dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu. Nggak usah jauh-jauh lah. Ketika antum melihat ada orang yang sakaratul maut, antum lihat nggak rohnya keluar? Pernah ada lihat? Tuh warna hitam tuh. Warnanya apa? Bentuknya apa? Warnanya apa? Nggak tahu. Itu roh yang ada pada diri manusia. Roh saja kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita. Bagaimana membayangkan Allah Jalla wa'ala pencipta roh itu? Makanya Abdullah bin Mubarak setelah selesai kajian beliau, kebetulan ada seorang pemuda yang katanya dia bisa mensifati Allah dengan akalnya. Kebetulan si pemuda itu duduk di majelis Abdullah bin Mubarak. Setelah selesai kajian dipanggilnya pemuda itu. Pemuda, jangan pulang dulu deh. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, saya dengar katanya kamu bisa mensifati Allah dengan akal kamu ya? Oh ya, dengan hebatnya si pemuda itu. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata apa?
Coba sekarang saya mau tanya. Bisa nggak kamu bayangkan malaikat yang mempunyai 3 sayap? Bagaimana sayapnya dan yang lain? Nggak bisa. Coba kamu bayangkan malaikat Jibril yang punya 600 sayap. Bisa? Nggak bisa. Kata Abdul Baruk apa? Subhanallah. Malaikat yang merupakan makhluknya saja kamu tidak bisa membayangkan dan mensifati. Bagaimana kamu hendak mensifati Allah dengan akal kamu itu? Tak bisa. Maka dari itu kalau terbayang lagi istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dari setan itu. Karena tidak mungkin Allah tidak pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Sebab kalau yang ada di bayangan antum pasti manusia lagi. Ya enggak? Iya. Makanya Ali At-Tantawi memberikan perumpamaan. Ya. Perumpamaannya seperti orang buta yang selama hidupnya buta, kecuali 1 detik dia melek terus buta lagi. Pas melek itu dia ngelihat kepala ayam. Sehingga ia tidak mengenal dalam hidupnya kepala kecuali kepala ayam. Kalau disebutin kepala kerbau, pasti yang terbayang kepala apa? Kepala ayam. Kalau disebutin kepala sapi, yang terbayang kepala apa? Kepala ayam. Sama dengannya kita. Kita dalam hidup ini tidak pernah mengenal wajah kecuali wajah antum. Wajah-wajah kita. Tangan. Kalau antum memikirkan dan membayangkan tangan, pasti antum akan membayangkan tangan kita. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Wabillahi taufik. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.